Ya, hari ini topik kita adalah mengenai variabel, defini operasional, dan hipotesis. Jadi, sering sekali dalam kita menulis karya ilmiah, salah satu kategori atau karakternya itu adalah tulisan itu memiliki alat ukur, benda atau hal yang bisa diukur. Jadi, kadang-kadang kita harus memiliki variabel. Jadi kalau kita lihat menurut Sugiono, segala yang sesuatu yang berbentuk apa saja ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentangnya, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi secara sederhana, katanya di situ, variabel adalah karakteristik yang dapat berubah atau memiliki lebih dari satu nilai. Nah, jadi nggak mungkin karya ilmiah nggak memiliki yang namanya variabel. Tapi kadang-kadang orang memikir variabel itu adalah harus berbentuk X atau Y. Tidak. Tetapi kalau definisi ini kita bisa melihat bahwa variabel itu karakter yang memang mau kita teliti, ya. Dan variabel juga digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Contoh kita lihat di sini, ya. Uh, Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Variabelnya adalah motivasi dan kinerja. Jadi, konsep yang berubah-ubah nilainya dalam situasi tertentu. Dalam penelitian ilmiah, variabel menjadi dasar dalam pengukuran dan analisis data. Nah, kita lihat di situ ya. Nah, jadi, apapun ceritanya, di dalam sebuah karya ilmiah ada variabel. Nah, karena dia merupakan hal yang akan diteliti, dikulik, hingga diambil kesimpulannya. Ada jenis-jenisnya. Berdasarkan hubungannya, ada namanya variabel bebas. Kalau ada yang bebas, ada yang terikat. Nah, ya, namanya bebas itu independen, kalau terikat itu dependen. Di sini dikatakan variabel bebas itu adalah variabel dia bebas, berarti dia me. Kalau dia terikat berarti dia di. Kalau me artinya mempengaruhi. Kalau terikat berarti dipengaruhi. Supaya gampang, supaya paham, ya kan? Jadi nanti pada ujian kalian sering sekali. Padahal itu dasarnya waktu seminar hakim. Ya kan, tanya dosennya, apa variabel bebasnya ini? Oh, lupa. Ya kan? Bebas berarti dia kalau dia terikat, dia yang dipengaruhi, dia diikat. Nah, ya kan nggak bisa mempengaruhi apa-apa. Jadi kalau nanti ditanya, itulah bahasa sederhananya, ya. Itu bahasa yang sederhana. Nah, kita lihat ada lagi variabel yang memoderasi atau moderator istilahnya. Nah, kalau dia moderasi bisa memperkuat atau memperlemah. Nah, ya. Jadi dia fungsinya memperkuat atau memperlemah, bukan menghilangkan adanya pengaruh. Tidak, dia memperkuat atau memperlemah. Contohnya, pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja. Pelatihan dan terhadap produktivitas kerja. Bisa juga di situ adanya pengalaman kerja. Nah, orang yang sudah berpengalaman ditambah pelatihan akan lebih bagus produktivitasnya. Jadi pengalaman kerja itu dia sifatnya memoderasi atau moderator. Bisa memperkuat, bisa memperlemah. Selanjutnya ada intervene. Intervene atau menjembatani hubungan. Nah, ya, kalau bahasa sehari-hari intervensi.
Jadi melalui dia dulu, namanya kalau kita bilang kita mau ke Lubuk Pakam. Kalau mau dari sini dokter masuk ke Lubuk Pakam, kita harus melalui Amplas dulu. Baru bisa ke Lubuk Pakam. Tidak ada jalan lain yang sampai ke Lubuk Pakam kecuali melalui Amplas. Nah, ya. Jadi contoh, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Ada di situ kepuasan kerja yang bisa mengintervensi. Jadi apa alasannya? Orang akan termotivasi untuk bekerja kalau dia puas. Nah, ya kan? Kalau dia puas, kalau dia nggak puas, orang akan kurang termotivasi. Ya kan? Banyak seperti itu ya. Kita lihat dia agak malas-malasan, sama kayak gue, malas-malasan kuliah. Nah, ya kan? Kenapa malas-malasan? Belum cair kiriman, namanya. Nah, ada berdasarkan sifatnya, yaitu kuanti dan kuali. Kalau dia kuanti, ingat aja, kuanti itu artinya angka, kuali gambar. Nah, ya, biasanya seperti yang kita sederhanakan. Angka kualitatif itu bersifat kategori, ya, nggak ada angka-angkanya. Terus skala pengukurannya mengukur variabel itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi nominal itu contohnya jadi pelangi. Ordinal itu urutan tetapi tidak memiliki jarak yang sama. Nah, kalau interval variabel yang memiliki jarak sama tetapi tidak memiliki nol. Tidak ada nilai nol. Ya, tidak ada nilai nol absolut. Rasio jarak yang sama serta titik nol absolut. Pengukuran variabel. Variabel nah, ada diukur dulu orang biasanya supaya dia jelas, bukan suka hati aja. Dia valid atau tidak. Valid. Apa arti valid? Hah? Valid. Hah? Ya, valid itu ya bukti atau sah. Sah. Kalau udah ucap kabur, sah, sah, udah sah. Suami istri lewat. Nah, itu valid. Nah, yang satu lagi reliable, rely on bahasa Inggrisnya. Nah, apa itu reliable? Reliable airplane dapat diandalkan atau dipercaya. Oh, ya kan? Jadi dia harus sah, dia dapat diandalkan. Sah itu pengertiannya apa? Mengukur apa yang seharusnya diukur. Dapat dipercaya itu konsisten. Ya. Jadi kadang-kadang dia ada variabel tapi tidak valid dan tidak reliable. Ada caranya nanti mengatasinya, tapi ini dulu kita lihat. Nah, untuk mengukurnya, yang paling sering kita pakai itu kalau di sosial, yaitulah survei. Kita kan ilmu sosial, nggak ada masuk lab. Kalau orang-orang IPA, itu lagi masuk lab, ada eksperimen, ya kan? Ada yang diukur-ukur panjangnya dan sebagainya. Kalau kita mana ada itu. Dan ada lagi melalui, nah ini juga kayak kita ini. Tapi kita yang kualitatif ini lebih banyak sebetulnya bukan kita. Kita itu ada yang di nomor satu survei. Kalau kuali itu cenderung kepada anak sastra atau anak sipol bercerita ya, atau anak bukan anak sekolah teologi atau anak sekolah Win tahu kan IAIN. Nah makanya kalau orang kuliah teologi kuliah Win itu pandai-pandai kan dicakap. Mereka apa jadi sering gitu, mereka mau jadi bercerita. Nah,
ya kan? Pasti kita kalah bercakap atau berdebat dengan iya mereka pasti. Kalau anak bisnis harus dua ciri-cirinya. Nah, nggak boleh pandai bercakap. Bukan, harus pandai anak bisnis itu mengukur. Makanya dulu waktu buka manajemen ini, awal-awal itu banyak kali teori. Jadi saya nggak mau. Nah, bisnis itu bukan hanya teori kau pandai bercakap meyakinkan orang tidak. Kau harus pandai menganalisa. Namanya kau nanti menjadi manajer. Ya kan? Manajer itu ialah orang yang bisa manage. Manage itu mengatur. Bagaimana orang yang bisa mengatur? Coba sebutkan. Orang yang kayak mana yang bisa mengatur? Menurut apakah orang yang bercakap aja? Hmm? Hmm? Orang yang mengatur itu hanya tidak. Makanya manajer yang baik dia harus bisa juga mengasih pengukuran. Bukan orang yang hanya bercakap saja. Dia mengukur orang, pandai dia menilai kinerja anak buahnya. Bukan faktor like or dislike. Seringkali begitu kan? Gak suka aku nengok dia itu. Nah, kalau kayak gitu tidak bisa. Makanya di bisnis itu lebih banyak yang nomor dua itu, nomor satu. Nah, ya kita harus survei. Harus survei itu kita pakai kuesioner atau dan kita ceritakan angka-angkanya. Dan kita tidak seperti yang di lab. Di lab itu harus diukur betul-betul. Nah, makanya kita itu yang di tengah-tengah. Harus paham kan itu ya. Jangan mulai beranggapan kalau kalian itu harus pandai cerita, harus pandai jualan. Kan kalian tidak dididik untuk itu. Kalian dididik untuk bagaimana memanage itu. Nah, ya, dididik untuk orang yang pandai menghitung, pandai menganalisa, dan pandai mengeksekusi. Nah, tahu nggak mengeksekusi? Tahu? Iya, melaksanakannya. So apa pandai bercakap? Kalau hanya bercakap saja tapi tidak ada realisasinya. Iya kan? Itu namanya NATO. NATO tahu kemudiannya? No action, talk only. Nah, kamu itu gitu. Hanya bercakap saja. Nah, nggak kok pandai kan seluruh dunia ini. Itulah orang yang buat kok. Ini kan banyak. Dia bahas Prabowo, bahas Jokowi, bahas Piala Dunia, Piala Eropa. Semua dibahas dia tahu. Tapi dia tetap duduk di warkop. Nggak ada dia kemana-mana. Jadi, orang mahasiswa manajemen bisnis, orang yang pandai menghitung, menganalisa, dan mengeksekusi. Paham ya? Jadi kalau terlihat di dirimu, yakinkan dirimu. Jangan kau anggap dirimu seperti mahasiswa. Ya, itu observasi aja. Mengamati aja, baru cerita kawan. Pernah dihitung. Kau harus pandai berhitung. Makanya statistiknya ada dua, ada matematikanya, ada risetnya. Itu yang benar. Kan? Oh, NATO atau bukan? Hah? Betul. Nanti kok NATO. No action talk only. Nah, bagaimana melihat hubungan? Ini juga harus paham. Hubungannya itu bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Jadi, ini juga supaya jadi hubungan sama kayak kalian punya hubungan teman, hubungan itu kalian harus bisa logikakan supaya kamu tidak jadi orang yang salah dalam pergaulan. Hubungan itu selalu antara satu positif, satu negatif, satu. Jadi ini hubungan ini bergerak-gerak. Kadang lagi bagus-bagus, dan mamanya jadi lebih kuat. Kalian apakah positif selalu hubungan kalian? Kadang kan enggak juga kan? Kalian bestie. Nah, bahkan yang bestie saja kadang-kadang dia mungkin satu negatif satu, tapi percayalah tidak ada hubungan yang pas positif satu atau negatif satu. Kalau udah ada itu pasti udah mati. Kenapa? Tidak ada yang mutlak.
hubungan itu selalu antara 0,9 negatif hingga positif 0,9 biasanya. Nah, kalau dia berada di titik 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali. Hari ini mungkin karena selama bulan puasa bagus hubungan kalian. Nanti hari raya bagus. Tapi seraya kan bokeh, nggak kapan. Berarti karena negatif, mungkin negatif 0,8. Nah, itulah manusia. Hubungan itu selalu berubah. Nggak ada yang tetap. Karena kita bukan robot. Iya kan? Contoh, ini kalian dua betting. Enggak. Enggak. Ya. Jadi, makanya apa yang diajarkan dalam belajar korelasi? Kita selalu supaya positive thinking. Kadang negatif, kadang positif. Makanya saat berhubungan pun kita harus paham. Ini bukan kita yang ngatur. Bisa saja karena baper yang biasanya positif 0,5, satu lagi baper turun jadi negatif 0,2. Itu bisa, tapi itu dihitung. Makanya kalau saya bilang dalam hubungan baik sebagai teman, baik sebagai pacar, baik sebagai suami istri, kita harus paham memang seperti itulah. Jadi kita bisa menganalisa hubungannya apakah banyak negatif atau banyak positif. Nah, itu. Jadi pakai logikamu. Kalau lebih sering di atas negatif 0,5, nah, berarti not worth it kata sekarang. Nah, not worth it dipertahankan. Nah, ya kan? Lebih banyak di atas 0,5, negatif 0,5. Terus-terusan dalam jangka waktu yang lama. Ya, bisa dianalisa ya kan. Kalau dia positif 0,1 naik ya bagus. Kalau negatif terus ngapain bertahan? Ya kan? Not worth it. Bagus cari apa? Paham enggak? Hah? Belum? Kalian besting? Enggak. Oh. Enggak besting rupanya. Ya udah. Nah, ini dia dikatakan di sini. Yaitu negatif satu dan positif semua itu di sini. Dan tidak ada yang pas di positif satu, tidak ada pas di negatif satu. Yang ada itu mendekati. Nah, ini dibilang. Kenapa? Tidak ada hubungan orang yang sempurna. Tidak ada hubungan yang diukur pas dia satu. Nah, ini kan sangat kuat atau positif. Kalau dia tetapi negatif, nah, makanya kita harus rasional, ya kan? Jangan emosional ketika ini sebetulnya pelajaran dari kehidupan manusia. Ini kehidupan manusia yang diukur, yang coba dibuat menjadi angka. Ya kan? Tak mungkin ada terus-terusan bagus. Makanya dia mendekati. Nah, kita lihat lagi. Nah, setiap variabel tadi kita ukur, baru kita validnya bagaimana, diukur, baru lihat hubungannya. Harus kita buat definisinya. Makanya nggak sulit, ada definisinya. Nggak boleh. Terus ada indikatornya. Terus keseragaman dalam pengukuran. Nah, ya, makanya kadang-kadang ada nanti kalian lihat sering menggunakan skala Likert. Ada skala untuk mengukurnya. Ya, oke. Nah, sekarang hipotesis. Seperti yang kemarin, ya, kita tahu semua di masalah itu permasalahan, karena kalau ada masalah, nggak ada yang diteliti. Makanya sama seperti kehidupan kalian hidup itu pun nggak pernah terlepas dari masalah. Kenapa? Kenapa nggak pernah terlepas dari masalah kehidupan manusia? Kenapa? Masalah tidak diwakili. Enggak. Kalau nggak ada masalah dia udah mati. Sama itu kalau ditanya orang, apa ciri-ciri manusia mau mati? Bernapas. Kalau kita nggak bernapas itu mati. Ya kan? Apa ciri-ciri manusia yang masih hidup? Ya bernapas atau bisa juga masalah.
Kalau nggak ada masalah, itu sudah mampu juga. Hanya hal biasa. Tidak mungkin manusia hidup tanpa masalah. Sama dengan urusan kalian ini. Semua dilandasi rasa ingin tahu terhadap suatu masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin orang nggak memiliki. Nggak mungkin orang memiliki. Itu saja. Yang pasti orang kan ingin tahu apa penyebabnya. Nah, biasanya manusia setelah punya masalah, kebanyakan ini sehari-hari kita tahu nih jawabannya. Cuman apa? Kita tak mau mengakuinya. Kenapa orang bunuh diri? Sebetulnya yang bunuh diri itu tahu jawaban apa yang membuat dia harus bunuh diri. Itu kan karena kenapa? Karena dia nggak mau mengakuinya dan tidak mau memisah-misah masalahnya. Jadi semua dipikirin. Padahal kalau dipisah-pisah, ada yang jawabannya dan dia semua tahu jawabannya. Kenapa? Karena kan udah lama hidup. Masalah manusia itu kan berulang-ulang. Ya kan? Hari ini cuman ya contoh kalau masalah klise mahasiswa itu adalah bangun pagi, uang jajan, dan itu pun sudah berulang-ulang kau hadapi. Bukan baru satu kali kamu menghadapi seperti itu. Ya? Nah, kita lihat dalam penelitian tentunya ada masalah. Sebelum kita meneliti, kita coba dulu berdasarkan teori. Kita baca teori-teori, kita lihat punya orang. Kita ambil yang namanya hipotesis. Hipotesis itu dugaan atau jawaban sementara atas masalah. Nah, supaya apa? Supaya kita juga jadi punya batasan. Ada hipotesisnya. Ya, kalau nggak ada hipotesis susah juga kita melebar nanti kemana-mana. Ya, jadi dugaan yang namanya dugaan. Coba tanya sama kau. Kalian kan nggak besti, ya kan? Ketika jumpa, kau jumpa sama dia di depan kampus, mau pintu 4 mau keluar. Kau lihat dia lihat kau, tiba-tiba dia buang muka. Apa dugaan sementara ini? Dia buang muka, gitu. Apa dugaan jawaban sementara? Pokoknya anaknya, coba. Apa jawaban dugaan sementara? Hah? Sombong. Tapi tiap hari satu apa? Apa dugaanmu? Lagi? Bad mood. Oke, bisa saja. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi setiap kita melihat sesuatu, pasti ada dugaan kita kan? Itu manusiawi sekali. Kenapa dia buang muka? Nanti betul-betul buang mukanya, atau buang hilang mukanya ya kan? Ada lagi mukanya. Nah, kan? Jadi selalu sadar tidak sadar, kita selalu sebetulnya melakukan ini. Ada dugaan kita. Setiap sesuatu pasti kita duga. Nah, contoh yang lain. Tiba-tiba, mana kos? Iya, Pak. Nah, biasa tanggal berapa kok dikirim? Akhir bulan. Nah, lewat 5 hari akhir bulan. Apalah dugaanmu? Belum dikirim juga. Belum panen, Pak. Belum panen. Oh, betul lah. Iya, oke ya. Jadi segala macam. Coba kalau ditanya kalian, itu kan hal biasa. Kalau kutanya lah dulu, kau dari manalah kau mendapat dugaan, jawaban itu? Coba, dari mana? Dari pengalaman hidup kita kan? Betul kan? Pengalaman hidup kita. Nah, itu kalau di dalam penelitian kita boleh pakai itu, tetapi lebih baik kalau ada teorinya. Nah, kita bisa menjawab itu kalau ada teori yang mendukung. Kalau yang sehari-hari kita itu kan pengalaman. Dia buang muka, mungkin lagi bad mood. Atau kemarin kucuri duitnya, jadi dia marah, buang muka dia. Nah, bisa saja, ya kan? Itu yang sehari-hari. Nah, kita lihat lagi yang ini. Jadi, semua hipotesis itu harus diuji lagi. Ya, makanya kalau penelitian kayak kita,
Semua yang alat-alat analisis itu gunanya menguji dugaan-dugaan itu. Makanya hipotesis harus diuji. Nah, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita kan gampang aja bilang, oh mungkin belum panen. Nah, itu hipotesisnya. Tapi di dalam karya ilmiah harus ada teori. Kedua, harus terukur. Ketiga, harus punya konsep jelas, relevan, dan yang kelima, bisa dianalisis. Nah, jadi harus bisa dianalisis, dihitung. Jenis hipotesis itu, nah ini dia. Ada hipotesis deskriptif. Ya, hanya menjelaskan saja. Ada hipotesis asosiatif. Korelasi, kausal. Ada namanya hipotesis nol. Hipotesis alternatif. Nah, ini yang mau kujelaskan. Dalam kita menduga, ya apapun itu masalah dalam kehidupanmu, ada dua selalu dugaan kita. Kau bestie, tapi ternyata dalam hatimu kau suka sama dia. Nah, ya kan? Contoh, kalau kau kira-kira apalah jawaban dia seandainya kau utarakan, ini masih dugaan dalam hati. Nah, ya. Satu, ada lagi nggak? Itu kalau dia jawab kayak gitu tandanya apa? Negatif itu berarti kan? Kalau dia suka? Oh iya. Nah, tahu kalian dua. Nah, kalian dua. Nah, kau kan udah lama kan bersama. Nah, enggak. Kan itulah kasusnya. Nah, kalian kan, nah, tapi kau masih menyimpan dalam hati. Dulu, 2 tahun lalu, dia pernah minjem uang ke cepet. Nah, tadi bayar-bayar sampai sekarang. Nah, macam mana lah kau mengungkapkannya? Nah, ya Pak. Nah, nggak usah. Nggak usah. Dulu waktu awal-awal masuk, dia pernah minjem uang 100. Tapi tak sejalan sampai 3 tahun, tak pernah dibayar. Itu kan berteman. Nah. Nah. Terus apa lah kau jawab? Nah. Bisa lupa mana ada. Ya kan, nah, kayak gitu kan. Karena dia bertahun-tahun pasti dia bersikeras akan menutupinya terus. Nah, ya kan? Atau ya bisa kebayang. Nah, dari 2 contoh tadi, setiap dari persoalan selalu kita membuat dugaan. Jadi dugaan itu selalu ada 2 juga. Apa itu? Ada dugaan positif, ada dugaan negatif. Makanya kau jangan pernah takut dapat masalah. Karena masalah itu hanya 2 jawabannya. Dugaan kita, satu positif dia, satu dia negatif. Kalau dia positif berarti ya, kayak dia tadi, ya kok nggak dari dulu katanya. Ya itu positif. Nah, kalau negatif, kita kan berteman. Nah, gitu ya kan. Nah, maksudnya apa? Setiap kita menduga, selalu ada yang betul, yang benar, ya. Ya kan? Yang tidak juga ada. Itulah alternatifnya. Makanya dia ada H0. Kalau dia tidak ada hubungan. Nah, ada hubungan atau perbedaan. Nah, kalau di sini H0 itu adalah yang negatifnya. HA atau H1 itu adalah yang positifnya. Jadi paham ya, ini kehidupan di dunia ini yang kuajarkan ini. Makanya jangan kau bunuh diri. Iya, semua itu ada 2 cuman. Sama kayak sekolah, kau bagus-bagus apa. Hanya 2 hasilnya di dunia ini. Sukses atau gagal. Nggak ada yang di tengah-tengah. Ya kan, sukses, tak ingat sukses itu punya definisi masing-masing. Sukses menurut kau belum tentu sukses menurut dia.
Nah, ya kan? Tidak semua orang sukses kaya seperti Raffi Ahmad. Tidak. Ya. Tapi secara rata-rata sukses atau gagal itu, kalau gagal pasti tahu lah. Jadi kau pun hanya duanya tujuannya. Sukseskah kau nanti ataukah gagal? Sama, dugaan masalah jawabannya itu juga dua. Positifkah dia atau negatifkah dia? Jadi kalau H0 dia negatif. Kalau H1 atau HA atau alternatif itu nah, yang positifnya. Jadi kau udah paham ya? Nanti kalau ada masalah, kau buat dugaan. Nah, oke? Okay? Nah ini biar paham juga. Bagaimana kalau di kehidupan kita ini banyak kali masalah? Ya seperti yang dulu, sama kayak di kalam karya ilmiah. Harus kita tuliskan, harus kita tulis, kita pilih-pilih masalah itu. Nggak bisa dipikirin dan diselesaikan hanya di dalam kepala kita. Harus ditulis supaya sesudah ditulis satu masalah, dua masalah, tiga masalah, empat masalah. Tapi nanti dapat kalau 10 masalah, kalau ditarik diurut-urut itu sebenarnya hanya dua masalah itu. Seringkali kita kan di otak kita ini berkembang, padahal hanya dua nih masalahnya. Tapi kita bilang sampai 10 banyak kali masalah hidupku, nggak habis-habis. Kalau kalian nonton Mak Betty ya kan, suka nonton Mak Betty kan, banyak kali masalahku, semua. Padahal masalahnya cuman kok nggak uang. Mak Betty itu siapa yang orang ngomongnya tuh yang alah, yang Melayu kali dia, lupa aku namanya ya. Jadi itulah. Jadi apapun itu tetap harus ditulis supaya diurutkan. Jangan nggak ditulis. Kalau nggak ditulis, nah, akhirnya kita yang akan kecewa sendiri. Sama kayak karya ilmiah. Kalau kita melihat sesuatu kita tulis, apa masalahnya? Kalau dipikir-pikirannya nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai karya ilmiahnya. Nah, cara merumuskannya. Inilah dia. Sama seperti yang tadi, harus kita identifikasikan, teorinya ada, variabelnya ada, baru hipotesisnya, baru uji hipotesisnya. Ini dia tadi, 0 dan H1. Baru menentukan tingkat signifikansi. Apa itu? Jadi, kenapa perlu tingkat signifikansi? Nah, biar kalian paham. Nah, kalau kita belajar hidup, ini tidak ada yang 100%. Paham kan? Ada hidup orang yang pasti 100% tercapai apa yang dia mau. Nggak ada. Setiap masalah juga tidak ada yang 100%. Jadi, kalau dalam statistik, selalu ada, itulah beda statistik dengan matematik. Matematik biasanya 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Kalau di statistik, selalu lebih cocok di kehidupan manusia. Dia selalu memperbolehkan yang namanya error. Kan nggak ada yang sempurna kan? Betul kan? Kok manusia sempurna? Enggak kan? Nah, nggak ada kan? Nah, kan di statistik itu ilmu kehidupan. Pasti ada errornya. Nah, jadi kalau ada error, error itu apa? Kesalahan. Lawannya kesalahan apa? Nah, nah itu. Jadi di statistik itu selalu ada error, ada benar. Benar itu signifikan. Nah, paham dah? Jadi kalau kita dibilang, "Woi, Wak Labu, main HP aja kau, Bah. Nah, awak udah jalan-jalan, mataku bisa ngelihat. Kecuali aku, ya kan? Kalau salahnya 2, benarnya berapa? Apa? Tahu. Kalau salahnya 2, benarnya berapa? Kalau kau salahnya 3, benarnya berapa? Nah, harusnya kau tanya dulu.
Hah? Bukan. Skala pengukurannya sampai berapa? Ya kan? Harusnya kau tanya, ukurnya sampai berapa? Nah, kalau dibilang sampai 10, salah 2 benar berapa? 8. Nah, kalau kau pengukurannya sampai 50, salah 5 benar berapa? 45. Nah, di dalam statistik dan alat pengujian, pengukuran adalah 100. Nah, nggak ada lebih dari 100, nggak ada kurang dari 100. Nah, salah satu, berapa benar? Ini yang statistik. Ya, makanya kita tarik di sini. Jadi kau tahu, tingkat signifikan kalau salah satu ini 99. Salah 5, salah 10. Nah, oke. Nah, ini berkuajari lagi. Kapan dibolehkan salah satu? Kalau di kehidupan kita. Hanya satu aja boleh. Itu pun nggak boleh sebenarnya mendekati satu. Waktu ngapain itu? Kalau yang berhubungan dengan nyawa manusia. Nggak boleh salah. Salahnya pun 1% aja pun udah parah itu. Pasti udah sakit parah deh itu. Ya kan, ingat, karya ilmiah. Ilmiah itu jangan kau kira di sini-sini aja. Sama kayak orang kedokteran, buat obat, buat racun. Ada alat pengukurnya. Dia itu harus maksimal hanya 1%. Hanya boleh satu salahnya. Berarti signifikan yang benarnya harus 99. Nah, kalau apa? Karena kalau lebih dari satu mungkin nggak ada lagi obat-obatinya. Ya kan? Kayak dulu zaman corona, covid itu kan banyak yang mati. Nah, ya kan? Nah, itu berarti kalau satu itu di bidang yang sains betul-betul lah. Medis gitu-gitu ya kan? Nggak boleh salah itu. Kalau yang 5 boleh salah. Apa kira-kira menurut kalian? Kayak mana lah itu? Ya kayak kita ini. Bisnis, ekonomi, itu masih boleh. Makanya alat ukurnya itu yang, ini, kalian lihat ini. Tingkat signifikansinya 5%. 5% atau 0,05. Artinya apa? Errornya itu 5. Yang benarnya 95. Nah, kalau 10, ini yang sering orang-orang budaya-budaya, salah pun 10, nggak ada orang yang apa efeknya. Kalau kita salah 5 itu ada juga efeknya kalau besar kali. Kenapa? Hepeng ujungnya. Ya kan? Ujung-ujungnya uang kan? Nah, rugi banyak kita. Nah, makanya masih ada dalam menjawab hipotesa itu boleh salah. Nah, makanya tetapi tingkat signifikansinya, tingkat kebenarannya harus 5% atau 5% error. Yang benarnya adalah 95. Paham ya? Jadi jangan kalian nanti buat-buat. Ini masih teori-teorinya. Nanti kalau diuji harus tahu. Nah, sesudah kita tentukan tingkat kebenarannya, kita uji. Nah, ya sampai sekarang yang masih saya tahu untuk menguji-uji itu hanya pakai statistik. Ya kan? Karena dia apa ya? Sangat manusia sekali. Nah, hipotesis inilah gunanya. Karakteristik ini gunanya. Nah, ini ada latihan. Jadi kalian jawab, kalian tulis soal dan jawaban, kalian pilih foto, kirim ke kumpul tugas Pak Air. Barangkali demikian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.